Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama kami dalam program Diaspora Muhammadiyah yang membahas berbagai kiprah persyarikatan di internasional dan juga isu-isu mancanegara. Bersama saya Arina Nurrohmah dan kita nanti akan membahas bagaimana kiprah persyarikatan yang ada di Tunisia. Untuk itu mari kita simak kegiatan para kader persyarikatan saat dilantik pada 17 November 2024 ini. Upaya dalam menyebarkan gerakan dakwah Muhammadiyah lebih luas di kancah internasional. Muhammadiyah baru mengukuhkan pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Tunisia periode 2024-2026. Kegiatan pelantikan ini dihadiri secara langsung oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Safik Mukni dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zunairi Misrawi yang turut membersamai dan juga melantik pengurus baru PCIM Tunisia. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Safik Mukni menyampaikan bahwa maju mundurnya organisasi sangat tergantung pada pemimpinnya. Menurutnya, pemimpin pada basisnya memiliki dua peran penting, yakni bagaimana menampung aspirasi dan bagaimana pemimpin itu berperan untuk mencerahkan dan memajukan anggotanya. Pelantikan pengurus PCIM Tunisia ini membawa harapan baru bagi perkembangan dakwah Muhammadiyah di dunia internasional, khususnya di Tunisia. Dengan kepemimpinan baru diharapkan PCIM Tunisia dapat terus menjadi motor penggerak dakwah Muhammadiyah yang adaptif, inovatif, dan memberikan kontribusi yang signifikan baik untuk masyarakat Indonesia dan di Tunisia maupun masyarakat internasional. Baik pemirsa, itu tadi tayangan aktivitas dan juga pelantikan Ketua PCIM Tunisia yang baru dan pada tanggal 17 November 2024 yang lalu. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ketua PCIM Tunisia, Mas Noval Salahuddin, untuk menceritakan berbagai aktivitas yang saat ini dilaksanakan oleh seluruh peserta atau seluruh kader persyarikatan yang ada di Tunisia. Assalamualaikum Mas Noval. Waalaikumsalam. Ya. Selamat saya ucapkan kepada Mas Noval dan juga rekan-rekan sudah dilantik pada 17 November 2024 yang lalu. Bagaimana setelah pelantikan Mas, aktivitasnya apa saja yang dilakukan oleh PCIM Tunisia? Baik, terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga pada kali ini. Alhamdulillah kami PCIM Tunisia telah dikukuhkan kemarin oleh Prof. Syafiq langsung, Ketua PP Muhammadiyah. Ini yang selalu saya bicarakan dengan kawan-kawan PCIM Tunisia lainnya, yang harus kita tanamkan dalam diri dengan datangnya PP Muhammadiyah ke Tunisia merupakan suatu titik awal kita untuk lebih menyala lagi dalam menyebarluaskan dakwah Islam berkemajuan ini. Nah, yang kami khawatirkan biasanya kalau setiap roda kepengurusan organisasi adalah hanya menyala di awal saja gitu. Baik. Nah, maka dari itu saya tekankan kepada teman-teman, kita usahakan api ini harus tetap menyala terus sampai 2 tahun masa periode ini. Nah, alhamdulillah baru semalam banget kita mengadakan rapat evaluasi panitia dan juga persiapan agenda-agenda ke depannya. Nah, perlu diketahui sebetulnya selayaknya dengan organisasi lainnya, kita memiliki 3 tujuan atau 3 agenda utama besar itu. Seperti kita memiliki agenda jangka pendek, jangka sedang, dan jangka panjang, atau agenda mingguan, agenda bulanan, dan juga agenda tahunan. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan untuk agenda mingguan tersendiri, kita memiliki agenda kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh dan
dakwah kalau tidak salah untuk mengkaji terkait dua tema. Yang pertama itu tentang pemikir, tokoh pemikir Tunisia yang mana, oh ya sebelumnya saya ingin memberitahu kalau misalkan Tunisia itu sangat-sangat Muhammadiyah, Mbak. Oh Karena iya. bisa saya bilang seperti itu. Apa tuh Mas yang eh menariknya? iya, poin menariknya adalah para tokoh pemikir Tunisia yang kita kenal seperti Thohir Ibn Asyur dengan tafsir monumentalnya Tahrir wa Tanwir, dan juga kedua ada Abdul Aziz As-Sa'alabi punya karangan juga, karyanya yang terkenal itu Ruhut Harur fil Quran, jadi spirit pembebasan dalam Al-Quran. Nah, dua orang ini merupakan dua tokoh reformis Tunisia yang mana pemikirannya sangat relevan dengan pemikiran Tajdid Muhammadiyah, yang mana di Muhammadiyah sendiri memiliki jiwa-jiwa ijtihad dan jiwa-jiwa untuk berijtihad yang selalu berkemajuan, yang mana tidak hanya terfokus pada eh, karya-karya yang sudah terdahulu, tapi tetap merelevansikannya dengan zaman-zaman yang aktual seperti sekarang. Nah, Baik. maka dari itu seperti contoh As-Sa'alabi bilang bahwasanya kita sudah seharusnya me- apa namanya, melaksanakan kehidupan hari ini itu dengan tetap berpatokan atau dengan berpedoman dengan apa yang sudah ada pada zaman dahulu. Tapi kita tidak bisa menutup mata kita dan jangan menjadikan agama sebagai sangkar besi yang mana menjadikan penganutnya itu menjauh dari agama. Maka dari itu, saya rasa pemikir-pemikir Tunisia cocok untuk kita kaji. Baik. Salah satunya juga yang sekarang masih hidup itu namanya Rufa Yusuf. Kita pernah bertemu oleh mahasiswa Tunisia, mahasiswa Indonesia di Tunisia. Kita ingin mengkaji pemikiran dia tentang feminisme, yang mana Tunisia sempat terkenal di Indonesia karena dilarang poligami. Oke. Karena dan banyak teman-teman Tunisia saya juga nanya ke saya, Noval, di Indonesia boleh ya poligami? Kita pengen ke sana dong, gitu katanya. Maka dari itu Ya. kita ingin mengkaji pemikiran-pemikiran yang seru ini terkait Ulfa Yusuf. Banyak karya-karyanya. Salah satunya saya punya, wadah ini Al-Quran Tahta Majhari Tahlil An-Nafsi. Nah, Baik. ini terkait eh, pembagian pembagian warisan kepada perempuan. Hmm. Banyak lagi tentang hijab juga. Jadi ada yang bilang kalau misalkan hijab itu tidak ada di Al-Quran, perintah-perintahnya, ini perlu kita kaji ulang lagi, yang mana menjadi pembahasan seru yang secara aktual itu bakalan eh, bermanfaat untuk kita semua. Baik. Nah, terus untuk yang kedua, kita dalam satu minggu itu selain mengkaji pemikiran Ulfa Yusuf, keduanya pada hari selanjutnya kita akan mengkaji tentang kemuhamadiahan. Karena boleh, kalau boleh jujur, setelah kita adakan pengukuhan kemarin, Mbak, Iya. itu banyak mahasiswa-mahasiswa baru dan mahasiswa baru juga menanyakan kepada teman-teman PCIM, oh ternyata ada Muhammadiyah ya di Tunisia gitu. Kami ini memang, karena memang dulu kita anggotanya cuma 4 orang, Mbak. Oh, oke. mulai mulai Baik. berlanjut, mulai lambat laun, mulai nambah anggota-anggotanya dan kita mulai aktif lagi. Ya, alhamdulillah banyak yang tertarik untuk mendalami tentang kajian-kajian Muhammadiyah, dan eh, ya karena banyak yang baru, nanti kita akan adakan berupa seminar sekitar satu satu minggu itu satu kali tentang kemuhammadihan. Yang pertama adalah menonton film Sang Pencerah, dan juga apa namanya, kedua kita akan mengkaji Yahya Ahmad Dahlan, dan ketiga keempat kita akan mengkaji tentang buku Risalah Islam Berkemajuan yang Muhammadiyah buat seperti itu. Nah, Baik. eh, ya
Luar biasa sekali aktivitasnya selain untuk melakukan apa namanya kajian-kajian yang terkait kitab-kitab begitu ya. Aktivitas-aktivitas kader-kader di Tunisia ini cukup unik gitu kalau diikuti dari tahun ke tahun. Nah, untuk menjawab ini nanti Mas Noval bisa dijawab cerita-cerita seru bersama kader-kader selama belajar di Tunisia dan budaya-budaya apa saja sih yang bisa dipelajari oleh Muhammadiyah dalam pengembangan dakwahnya. Kita tetap saksikan dialektika diaspora Muhammadiyah, pemirsa, kami akan segera kembali. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama saya Arina Nurrohma dan juga Ketua PCIM Tunisia Mas Naufal Salahuddin yang tadi sudah menceritakan bagaimana aktivitas para kader setelah dilantik pada 17 November 2024. Yang menariknya adalah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Pak Safik Mukni hadir bersama Duta Besar Tunisia begitu ya, hadir dalam pelantikan. Nah, ini Mas Novel bisa menceritakan pada waktu pelantikan ini antusiasnya seperti apa dan saat ini anggotanya sudah berapa. Dan tadi juga selain aktivitas pengkajian pengkajian berbagai kitab juga yang menariknya dari tahun ke tahun Tunisia itu meskipun tadi jumlahnya sedikit tapi aktivitasnya cukup banyak sebenarnya bersama dengan organisasi-organisasi lain di mana budaya di sana juga sangat menarik yang bisa diaplikasikan dalam pengembangan dakwah persyarikatan di Tunisia. Silakan, Mas. Oke, terima kasih, Mbak. Terkait acara pembukaan kemarin, itu mungkin sedikit cerita juga. Iya, Kita PCM Tunisia benar-benar masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut dalam hal organisasi, karena benar-benar SDM yang memadai itu baru ada tahun ini. iya. Tahun-tahun sebelumnya benar-benar terbatas, kisaran 5 sampai 10 orang, itu pun sepuh-sepuh semua, Mbak. Oke. Jadi S2, S3 yang udah Iya. gitu. Nah, alhamdulillah sekarang kita masih punya Artinya jiwa-jiwa sekarang baru. sudah Gen Z sudah banyak ya yang Saya pun gini sih, Mbak. oke. Baik. Baik bisa. Nah, Ya. oke. Terus terkait acara pengukuhan kemarin itu sempat menanyakan tutorial ataupun tata cara bagaimana cara bisa mengundang PP ke negara setempat. Baik. Kita komunikasi dengan BCM-BCM lain, contohnya ada di Mesir, Mas Fathi, kami komunikasi juga sebagai ketua BCM Mesir, juga ada di Mas Irham, BCM Pakistan, dan beberapa BCM-BCM lain gitu lah, seperti Malaysia. Eh, kita menanyakan bagaimana caranya. Awalnya kita ingin bersama dengan Mesir, Ya. jadi kita mengundang bareng Prof. Nasir. Jadi kita ingin mengundang Prof. ke Mesir pertama, lalu ke Tunisia. Namun ternyata untuk SK pengurusan PC Mesir agak sedikit terlambat. Jadi surat kami yang tentang undangan pengukuhan sampai duluan, Mbak, ke pusat. Oke. Dan akhirnya direspon duluan. Kita juga nggak nyangka secepat itu karena dengar dari PCM Pakistan dan yang lain kisaran empat bulan. Alhamdulillah kita dalam waktu kurang lebih 1 bulan bisa berjalan karena bulan Oktober kalau tidak salah itu ada acara pengukuhan PCINU Tunisia. Iya. Nah, di situ kita mulai ada, ini Muhammadiyah nggak mau pengukuhan juga nih gitu. Kita udah ada SK loh gitu. Jadi dia benar dalam waktu sebulan itu kita benar-benar genjot terus Iya. setiap hari, ayo komunikasi-komunikasi. Alhamdulillah Prof. Syafiq bisa datang ke sini dan juga kita sounding ke Pak Dubes Zuhairi Misrawi. Eh, Alhamdulillah beliau juga antusias untuk menyambut dan diberi fasilitas sebaik-baiknya, fasilitas lebih dari bintang 5. Kalau misalkan udah lebih dari bintang 5 mah gitu. Iya. Nah, Saya lihat itu kurang juga lebih. banyak yang hadir pada waktu pengukuhan PCIM Tunisia itu. Itu apakah semuanya merupakan anggota kader di PCIM yang juga dilantik atau memang mahasiswa yang juga diundang di situ? Oke. Sebetulnya kita itu mengundang awalnya itu karena kita pengennya ada pengukuhan ini, kita ingin menamakannya Intimate Inauguration. Jadi Oke. pengukuhan yang secara tertutup. Iya, Karena iya. kita nggak
nggak pengen yang wow-wow banget karena takutnya kalau misalkan kita bagus-bagus banget, standarisasi bukan selanjutnya bakalan lebih bagus lagi kan. Jadi kita seadanya dulu aja. Jadi kita Baik. hanya mengundang perwakilan-perwakilan, Mbak. Perwakilan PCIMU Tunisia, perwakilan PPI Tunisia, perwakilan kekeluargaan yang ada di Tunisia. Dan juga kita turut mengundang home staff dan lokal staff KBRI Tunis, yang mana alhamdulillah ada tiga, empat dengan saya, kader PCM Tunisia yang sedang berkiprah di KBRI Tunis. Jadi ada tiga orang, Ustadz Abdul Hanan, Ustadz Abdul Haris, Ustadz Ulung Partajaya. Ya. Mereka yang ketika 2015 Profederasi datang ke Tunis untuk meresmikan PCM Tunisia, mereka sudah hadir. Sampai sekarang masih ada di sini dan alhamdulillah saya juga ikut berkontribusi. Saya banyak nanya-nanya juga ke senior-senior dan ketika hari pengukuhan itu anggota PCM Tunisia awalnya cuma 15, Mbak. Baik. Cuma 15 itu 15. mulai 15 orang. Mm-mm. Nah, kenapa banyak? Nambah 15 lagi. Oke. Nambah dua. Nambah Alhamdulillah ya, artinya ada penambahan di situ. alhamdulillah dan alhamdulillah kenapa nambah 15 lagi itu Hmm. kita minta tolong buat jadi panitianya, Mbak. Jadi 15 orang itu yang dikukuhkan, 15 orang panitia yang mengurusi hal-hal peminjaman kursi segala macamnya, tempat. Alhamdulillah mereka juga antusias dan benar-benar tidak kenal lelah. Saya bilang ke mereka, eh, nggak bisa ngasih apa-apa, saya bilang. Cuma terima kasih, itu pun nggak cukup. Tapi Baik. alhamdulillah mereka semua kerja keras gitu. Iya, ini menariknya adalah tadi Mas Novel menyampaikan bahwa sempat vakum karena keterbatasan SDM gitu ya. Pada akhirnya Hmm. Mas Novel dan kawan-kawan ini ingin menghidupkan kembali PCIM ini, didorong dari rasa apa? Oke. Sebetulnya dibilang vakum sih enggak, Mbak, karena Ya, kita tetap ada kegiatan, cuma nggak dipublish. Jadi kita kurang media itu aja, Mbak. Jadi oke. eh, kegiatan kajian kita nggak pernah Ya. padam, justru kajian-kajian yang kita sekarang adakan itu merupakan tindak lanjut atau kegiatan lanjutan dari PCM sebelumnya seperti itu. Hmm, Dari Mas Firza juga sebelumnya, iya. beliau yang sangat sangat menggebu-gebu untuk mengkaji pemikiran-pemikiran. Alhamdulillah ini niat baik ini dan akan terus berlanjut gitu dah. Baik. Kalau untuk titik tolaknya untuk bisa lebih baik lagi karena saya lihat SDM PCM Tunisia sekarang fresh, lebih banyak yang muda-muda juga, dan alhamdulillah mereka juga sempat berkecimpung bersama saya di ada kalau di sini namanya PPI Dunia, Mbak, Persatuan Hmm, Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia. iya. Jadi kita monitoringnya melalui online. Mereka juga sempat bareng saya di PPI Dunia. Jadi kita belajar bagaimana cara berorganisasi yang lebih baik lagi. Kita aplikasikan di Muhammadiyah ini, Mbak, benar-benar Iya. segala macam surat menyurat lancar semuanya. Iya, artinya dibutuhkan di sini pemikiran-pemikiran Gen Z dan juga seterusnya begitu ya untuk agar lebih berwarna dakwah Betul. persyarikatan ini. Jadinya bisa menyesuaikan generasi begitu ya. Perlu ada seperti Betul. Mas Noval dan juga rekan-rekan di Tunisia mengawalinya begitu untuk bisa Oke. memiliki sumbangsih kepada pimpinan pusat Muhammadiyah dan juga PCM-PCM yang lain begitu. Artinya berarti Gen Z di sana tertarik ya Mas ya untuk bisa mengembangkan dakwah persyarikatan di Tunisia. Ya, saya rasa sangat tertarik. Apalagi tahun ini tuh, kalau tidak salah bulan lalu, Mbak, Oktober itu, mahasiswa Indonesia itu baru datang dari Indonesia sekitar 100 kurang lebih. Oke. Saya kurang tahu lebih pastinya. Yang pasti mereka sudah banyak menanyakan kepada pengurus PCM Hmm. dan pengurus PCM melaporkan ke saya dan semalam ketika rapat evaluasi selalu bilang, "Ah, Ustaz, ini kita kapan buka lagi?" Pada nanyain terkait pembukaan pendaftaran. Saya bilang,
kita nggak ada buka pendaftaran. Kalau mau kabari saya aja, nanti Mm-mm. saya kasih link di apa Google Form-nya dan kita arahkan untuk bikin KTA Muhammadiyah seperti itu. Jadi Wow. mereka turut antusias, alhamdulillah. Apalagi eh, di sini belum ada Aisyah, Mbak ya. Iya betul. Insya Allah lah, insya Allah tahun depan kalau misalkan memang SDM-nya mulai banyak lagi yang perempuannya. Sekarang perempuan masih baru 4, Pak. Baru Jadi 4, 3 orang. oke. Ya, itu pun baru 3 minggu lalu mereka masuk. Iya. Ini artinya kan menarik sekali kalau bisa dikelola para Gen Z ini dengan Ya, apa keinginan betul. untuk bareng-bareng memajukan dakwah persyarikatan di sana. Akan Ya, membantu sekali Mas Noval untuk melakukan program-program yang lebih baik lagi. Seperti Mesir kan juga hitungannya cepat banget gitu ya. Ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, aktivitas yang sampai saat ini berkesinambungan hingga saat ini. Nah, ini bisa jadi contoh untuk Mas Noval dan juga kader-kader Gen Z lainnya di Tunisia. Kita nanti akan berbincang lebih dalam lagi terkait apa sih yang unik di Tunisia selama belajar di Tunisia bersama Mas Noval, pemirsa TVmu. Tetaplah bersama kami akan segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Diaspora Muhammadiyah, masih bersama dengan Ketua PJM Tunisia Mas Noval Solahudin dan juga saya Arina Nurrohmah. Mas Noval, kita lanjutkan perbincangan tadi. Apa sih yang menarik dari Tunisia sehingga banyak sekali mahasiswa dari Indonesia untuk studi di Tunisia? oke. Terima kasih Mbak Rina. Ya, Sebetulnya terkait hal yang menarik di Tunisia, saya nggak bisa nyebutin satu persatu karena ya, itu tersebar di berbagai penjuru Tunisia. Jadi baik. makanya Mbak Rina dan tim diharapkan bisa ke sini juga gitu kan Oke, untuk insya melihat Allah. secara langsung. Baik. Nah, terutama yang menjadi daya tarik itu kalau untuk yang jurusan agama ataupun jurusan syariah, Universitas Zaitunah yang kita jadikan tempat belajar kita di sini merupakan salah satu universitas tertua seperti Al-Azhar dan juga Horowiyin, dan di Tunis ada Zaitunah, dan Oke. lebih tepatnya juga Tunisia yang nama dahulunya adalah Ifriqiya. Kan kalau Indonesia nama dulunya Nusantara Mbak ya, sebelum Iya, Indonesia. betul. Kalau di Tunisia itu nama dulunya sebelum Tunisia adalah Afrikia. Nah, Futuhat Afrikia juga apa namanya penaklukan Afrika Utara ini juga diinisiasi dan juga ibu kota Afrika Utara itu Tunisia dulu di Kairouan. Nah, itu merupakan titik tolak saya, mungkin beberapa teman yang lain juga, ketika melihat sejarah berdirinya Tunisia itu dengan adanya percampuran budaya-budaya lain juga. Walaupun notabene kita adalah Timur Tengah, tapi budaya-budaya Eropa, budaya-budaya Yunani, budaya-budaya banyaklah peradaban-peradaban yang bercampur di sini. Itu yang menjadikan uh, daya tarik untuk kita datang ke Tunisia belajar, mendatangi langsung tempat munculnya peradaban-peradaban Islam di sini gitu. Iya, Kurang lebih. artinya menarik karena banyak sekali pertukaran kebudayaan di situ karena sejarah panjang Betul, dari peradaban Islam di sana ya. Nah, betul. selanjutnya adalah bagaimana dakwah di sana dikembangkan, seberapa menerima masyarakatnya. Kalau tadi kan banyak Gen Z yang dari tanah air gitu. Kalau dari masyarakatnya sendiri di Tunisia seperti apa melihat Muhammadiyah? Oh iya, eh, jujur karena kita juga Iya, benar-benar baru pengen ini dikembangkan lebih lanjut. Kemarin itu ketika acara pengukuhan, Mbak, iya. sekaligus ada acara pembagian sertifikat kelas bahasa Indonesia, yang mana kelas bahasa Indonesia ini diadakan oleh KBRI Tunis dan dihadiri atau diikuti oleh orang Tunisia. Iya. Jadi orang Tunisia itu kemarin rata-rata perempuan, dan ketika kemarin dibagikan sertifikat, mereka antusias menanyakan kepada saya, dicariin saya, di mana ketuanya gitu. Saya mau ngobrol, ditanya, Iya. Noval, memangnya Muhammadiyah itu khusus untuk eh, Laki-laki. orang laki-laki dan orang Indonesia saja ya Iya. gitu. Saya Baik. bilang, untuk apa namanya, untuk merespon itu,
Saya langsung menjawab dengan spontan, oh enggak, tenang aja, ini kita terbuka untuk siapapun. Kalau teman-teman Tunisia mau ikutan, nggak apa-apa, kita jadikan anggota spesial, gitu bilang. Kita jadikan, Baik. kita adakan kolaborasi seperti itu. Artinya kalau di beberapa PCIM seperti Taiwan banyak yang ikut warga lokalnya tapi lebih ke tapak suci begitu ya. Tapi kalau di Oh, sini ya. banyak malahan yang tertarik untuk ikut PCIM-nya begitu. Ini menarik sekali loh Mas kalau bisa dikolaborasikan dan juga terbuka terhadap masyarakat lokal di sana. Itu menambah wawasan baru dan juga meningkatkan sesuatu yang unik di Tunisia. Ini di Milad 112 Muhammadiyah, ya kan? Apa saja pesan-pesan dari Bapak pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga apa pesannya Mas Naufal dan juga rekan-rekan di usia yang ke-112 Muhammadiyah? Iya, karena bertepatan sekali Mbak kemarin ketika apa namanya Milad Muhammadiyah yang ke-112, Ya. 18 November itu kita pas banget hari di mana kita menandatangani MOU dengan dua universitas Zaituna dan juga Manuba. Ya. Nah, di situ saya terenyuh juga, kayak saya nggak kebayang bisa bisa sampai di titik ini, dan apalagi di Muhammadiyah yang sudah usianya sangat tua, 112 tahun, Iya. dan di usianya makin tua bukannya makin meredup malah makin menyala gitu. Hmm. Alhamdulillah ini semua adalah usaha-usaha yang terus kita kembangkan. Harapan kami untuk usia Muhammadiyah yang sekarang makin terus bertambah, tidak ada tidak ada harapan selain berharap Muhammadiyah terus melebar sayapnya di kancah internasional, lebih dikenal di masyarakat luas, dan juga tidak lain tidak bukan adalah untuk eh, menyebarkan manfaat, menyebarkan kemakmuran untuk umat gitu kan, sesuai dengan tema Milad Muhammadiyah sekarang juga. Iya. Karena saya rasa khairun nasi anfa'uhum linnas, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi itu yang kita tanamkan di PCM dan juga selaras dengan apa yang dicanangkan oleh para pendahulu kita, yang bermanfaat bagi orang lain. Itu, Pak. Luar biasa sekali Mas Noval. Pemirsa dan juga seluruh kader persyarikatan dimanapun Anda berada, ada sosok seperti Mas Noval dan juga kader-kader Gen Z yang ternyata sangat bangga sekali berada di lingkaran Muhammadiyah dan juga ikut berkontribusi di PCIM Tunisia begitu ya. Semoga nanti para Gen Z semakin tertarik dengan persyarikatan Muhammadiyah untuk mengembangkan dan memiliki giroh yang sama untuk mengembangkan Muhammadiyah dimanapun mereka berada, meskipun jauh dari tanah air mungkin ya, seperti Mas Iya. Noval dan yang lain. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mas atas waktunya. Semoga PCIM Tunisia semakin berkemajuan seperti yang diharapkan di setiap program-program Muhammadiyah begitu ya, selalu berkemajuan Iya. dan Amin, mengenalkan amin, Muhammadiyah lebih jauh lagi. Semoga nanti banyak yang join juga di PCIM Tunisia. amin. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Mas Noval Solahuddin selaku Ketua PCIM Tunisia yang baru. Baik pemirsa, perbincangan saya dengan salah satu kader persyarikatan yang ada di Tunisia tadi menandakan berakhirnya diaspora pada kesempatan kali ini. Kita doakan kader dan juga PCIM Tunisia semakin berkemajuan dan anggotanya semakin lebih banyak lagi. Akhir kata saya Arina Nurrohma dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan Diaspora setiap minggunya hanya di TVmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.